Assalamualaikum Uhti. Pada hari ini jumpa lagi ya bersama saya Naila Husna dan kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu tentang berprasangka baik kepada Allah. Seringkali dalam perjalanan hidup kita dihadapkan pada ujian dan ketidakpastian yang membuat kita meragukan takdir Allah. Namun berprasangka baik kepada Allah adalah kunci untuk memperoleh kedamaian dan ketenangan hati. Dan di episode Assalamualaikum Uhti kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan berbincang dengan Bunda Munifa Syanwani. Kita sapa ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda untuk waktunya di Assalamualaikum Uhti. Sebenarnya maknanya apa? Boleh Bunda jelaskan secara singkat. Ketika kita berbicara prasangka baik kepada Allah, tentunya harus kita ketahui dulu siapa Allah ini. Allah ini adalah yang menciptakan kita. Adanya kita karena Allah menciptakan kita. Maka tujuan daripada Allah menciptakan kita itu adalah tidak lain, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia tujuan utamanya untuk supaya menyembah aku, kata Allah. Yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah kami telah menciptakan manusia itu dengan sesempurna kejadian. Yang ketiga, kata Allah, Allah tidak akan menzolimi hambanya sedikit pun kecuali hamba tersebut yang menzolimi dirinya sendiri. Artinya, apakah itu tidak cukup sebagai dasar prasangka baik kita kepada Allah? Nah, kita sebagai manusia ya Bunda pasti tidak lepas dari ujian, kesulitan ataupun tantangan hidup. Seperti apa kita bisa terus menerapkan berprasangka baik kepada Allah meskipun kita sedang mengalami ujian? Ketika kita berbicara manusia, iman, maka tentunya karena kita punya akal, pikiran yang sehat, kata Allah, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau Anda mengatakan dirimu beriman kepada Allah, Allah akan mengujinya untuk menguji sejauh mana keimanan kita dan sejauh mana kita kepada Allah ini tidak berprasangka buruk dan tidak menerapkan pada diri kita halu'a zazu'a, berkeluh kesah. Dari itu semuanya kita sadar bahwa diri kita ini adalah manusia yang beriman, yang tentunya ketika Allah sayang pada kita, maka kita berprasangka baik kepada Allah. Allah lagi menguji saya untuk menguji keimanan saya. Nah, inilah yang betul-betul harus dijagain oleh kita, waspada pada hati kita yang kadang-kadang keluh kesahnya halu'a jazu'anya lebih banyak daripada syukurnya. Nah, itu dia yang perlu menjadi catatan ya Bunda. Namanya setiap ujiannya kan pasti ada hikmahnya. Iya. Ujian, nah hikmah indah itu yang seperti apa yang menjadi rahasia Allah, maka kita harus terus berprasangka baik kepada Allah. Nah Bunda, manfaat yang bisa kita rasakan dengan menerapkan secara konsisten berprasangka baik kepada Allah itu diantaranya apa saja Bunda? Kita tidak putus asa. Ketika kita berprasangka kepada Allah, memang satu waktu kita menghadapi ujian yang luar biasa, kita tidak bisa menerima ujian itu seolah-olah kok berat banget, kenapa begini, Allah jahat sama saya. Nah ini kan kenapa seperti itu terus, tetapi kemudian kita jalani dengan qadarullahnya, dengan ikhlasnya. Yang paling penting adalah ikhlas dan tawakal. Kita jalanin apa adanya, kita betul-betul kita pasrahkan kepada Allah bahwa ini adalah maunya Allah. Di balik ini pasti ada kebaikan yang menunggu di sana. Maka kita terus berprasangka baik kepada Allah, itu yang harus kita tanamkan. Dengan begitu maka akan tumbuh tawakal. Ketika sudah tumbuh tawakal, maka kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jika kita udah menyerahkan sepenuhnya pada Allah, udahlah terserah Allah mau gimana kek, pasrah aja, Allah urusin semua urusan saya. Maka kata Allah janjinya, fahuwa hasbuh, Allah akan mengurus semuanya urusan kita. Kedepannya meskipun hari ini kita sakit, hari ini kita jengkel, hari ini kita berada di titik nadir, hari ini kita betul-betul kolab, kita pasrahkan, ya Allah Engkau mau menggiring kami kemana? Kami atau saya pasrahkan hanya kepadamu, dan Engkaulah yang terbaik, tempat kembali terbaik, pengatur terbaik,
dan mengurus segala urusan hambanya dengan begitu baik dan sempurnanya. Pasrah total bahwa di balik apapun yang Allah berikan kepada kita, terutama ujian, itu pasti akan ada kebaikan di dalamnya. Iya. Hikmah yang indah di dalamnya. Masya Allah. Nah kan kita selalu berprasangka ini yang terbaik buat kita. Padahal itu belum tentu yang terbaik buat kita ya Bunda. Yang kita kira itu baik, ternyata belum tentu. Dan Allah lah yang maha mengetahui mana yang baik untuk kita. Betul. Bunda, tapi ketika kita atau doa-doa yang kita sampaikan ini kepada Allah belum juga dikabulkan. Nah ini gimana kita bisa terus menerapkan prasangka baik ini? Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Artinya, maka ada doa kan yang Mbak Naila mungkin sering sekali bacakan doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kebaikan di dunia berikan kepada kami. Kalau di dunia udah kita nggak dapat, maka kita berharap kebaikan di akhirat. Nah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ketika di dunia yang kita doakan, yang kita harapkan dari Allah tidak pernah kita dapatkan dan belum dikabulkan oleh Allah, maka janji Allah itu akan benar. Allah itu menjanjikan kepada manusia ketika tidak dikabulkan di dunia, maka doa-doa itu menjadi pahala tempat kembali abadi bahagia di mana di akhirat nanti. Fil akhirati hasanah. Ya, memang di dunia saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan. Doa-doa saya belum dikabul oleh Allah. Mungkin nanti ketika saya sudah tua, saya sudah sepuh, doa saya akan dikabulkan oleh Allah pada anak saya. Jika anak saya tidak mendapatkan apa yang saya doakan di saat saya masih hidup, mungkin nanti ketika saya sudah meninggal, Allah akan berikan doa-doa itu dikabulkannya pada anak cucu saya nanti. Terus harapan yang panjang hanya kepada Allah, dan harapan terakhir dari saya hanyalah hasanah di akhirat, kebahagiaan dan mengharapkan janji Allah di akhirat nanti. Itu sudah betul-betul pasrah tawakal pada Allah, maka Allah tidak akan menyalahi janjinya. Berat memang, susah memang, tapi balik lagi iman. Ya, iman dan takwa ya Bunda, itu balik lagi kepada kita berpikir positif untuk diri kita sendiri dan berprasangka baik kepada Allah. Kadang-kadang kan kita, oh ini baik buat kita, saya harus jalanin ini terus kita jalanin. Ini. Terus Allah menghambat nih. Kata kita, hati kita, waduh kok Allah jagain, kok saya nggak dikabulkan oleh Allah. Nggak taunya apa. Kita kesel, kita jengkel karena tidak pernah berhasil Allah jagain. Nggak taunya 2-3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, oh ternyata coba kalau kemarin saya ambil ini, hari ini saya masuk penjara. Nah itu dia poinnya ya, Uhti harus diingat kembali. Nah Bunda, tapi ketika di tengah perjalanannya begitu ya, kita sudah penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala akan takdirnya. Ada muncul keraguan-keraguan Bunda, adakah doa-doa khusus ataupun apa yang perlu kita amalkan sehingga bisa meredam rasa ragu itu Bunda? Kan kita sering baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kejelekan, waswis, godaan hati. Apalagi kalau tetangga kita, keluarga kita, saudara dekat kita, coba kalau kamu begini, maka begitu. Udah makin jengkel, iya, makin diprovokasi seperti itu. Coba kalau kamu nggak begini, coba kalau kamu tidak begitu. Makanya ketika kita punya anak kita bermasalah, jangan kita salah-salahkan. Kenapa? Karena mereka harapannya lindungannya kepada kita. Nah, supaya kita tidak putus asa, maka ala inna bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati kita selalu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Yang paling utama zikir ketika kondisinya kayak gitu, maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang mewakili diri kita, cukup segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah, karena kita juga akan kembali kepada Allah. Pelong, berat memang, tapi insya Allah seiring waktu Allah akan memberikan jalan. Insya Allah ya, itu memang harus terus diterapkan ya Bunda. Seiring berjalannya waktu nanti hati akan menjadi tenang dan damai ya Bunda. Ya, kan yang paling penting kehidupan manusia itu adalah ketenangan hati.
kedamaian hati. Harta banyak hatinya nggak damai, nonsen, bohong. Ya Bunda, contoh nyata dalam sejarah Islam, misalkan kita ambil dari kehidupan para sahabat Nabi begitu Bunda, dalam menerapkan terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Yang taala. paling karena kita bicaranya adalah ukhti, maka saya akan ngambil contohnya misalkan yang jauh. Siapa itu? Ibunya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Fir'aun membunuhin bayi-bayi yang baru lahir. Ibunya Nabi Musa melahirkan Musa, ibunya bernama Yukabad. Melahirkan Musa tanpa diketahui para prajuritnya Fir'aun. Lahir itu anak, tapi ragu, ketakutan. Ini anak yang saya susuin bagaimana? Maka Allah kasih ilham kepadanya supaya dihanyutkan di sungai ini. Ibunya Nabi Musa bukannya Nabi, ya kan? Dia udah hati berat, susah sedemikian rupa. Dia hanyutkan itu anak dengan apa? Dengan berprasangka baik kepada Allah. Allah sudah memerintahkan untuk dihanyutkan, maka Allah yang akan menjaganya. Lalu kemudian nanti Allah akan janji bahwa nanti ketika anak ini memang kondisinya masih menyusu, masih harus menyusu ASI ibunya, maka kata Allah, Allah janji akan dibalikan lagi ke pangkuan kamu, ke pangkuan ibunya. Dilepas itu dengan tawakal dan berprasangka baik kepada Allah. Bukti tidak lama kemudian Musa balik lagi ke pangkuannya, disusuin lagi oleh ibunya. Ibunya jadi pengasuh anaknya sendiri di istananya Firaun. Luar biasa kan? Itu adalah kunci tawakal dan berprasangka baik. Bagaimana cara kita melatih hati dan pikiran kita Bunda untuk terbiasa kita berpikir positif, berprasangka baik kepada Allah, terutama ketika kita itu ya Bunda sedang ada dalam ujian ataupun merasa kecewa ataupun bahkan merasa frustasi dan depresi. Ini gimana kita harus bisa menerapkan ini? Berat, susah. Susah ya Bun. Susah, tetapi ya. Apa yang harus kita semangatkan di situ? Allah, hamba mengikuti apa mau. Setelah kita pasrah total, terserah deh Allah mau ngegiringnya kemana, Allah mau mengaturnya kemana. Ya. Kami pasrah, ikut saja. Maka di situ dengan sendirinya hati menjadi lunak, Ya. perjalanan pun ringan. Allah akan menunjukkan jalannya. Ketika kita berbicara tawakal, bukan berarti Allah terserah dah, engkau mau ngapain juga pada diriku terserah, tapi kita tidak melakukan sesuatu, bukan. Imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi. Segala perintahnya, perintah Allah itu kita junjung tinggi. Ya. Semua larangannya itu kita tinggalkan. Dan kita tawakal betul-betul kepada Allah. Pasrah hamba kepadamu ya Allah, terserah engkau menggiringnya kemana. Dengan kita mengikuti aturan-aturannya, Allah akan ngegiring jalannya kita kemana. Berat memang, tapi harus belajar. Ya. Karena kalau nggak dibelajarin, setan di mana-mana. Setiap aliran darah setan itu ada. Setan lebih dulu loh dari pikiran kita. Setan lebih dulu dari hati kita. Jadi belajar, ada yang disebut fuad. Itulah hati, pikiran, hati kita, pikiran dan fuad kita satu kesatuan ini yang selalu berantem dengan setan. Itu ada pada diri kita. Jadi mau ngambil jalannya Allah atau mau ngambil jalannya setan, kembali kepada hati nurani kita. Biasanya kata hati itu paling benar. Untuk itu mari kita sama-sama belajar dari ilmu yang diterapkan hari ini ya. Semoga bisa benar-benar terus ya diterapkan secara konsisten untuk belajar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bunda Iva, terima kasih sudah bergabung dan memberikan pencerahan di Assalamualaikum Uhti hari ini. Dan tentunya pemirsa, apa yang disampaikan tadi menggugah hati kita semua ya. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat membantu kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih sabar, tawakal, serta lebih dekat dengannya. Mari kita jadikan berprasangka baik kepada Allah sebagai bagian dari hidup kita agar hati kita selalu tenang dan penuh harapan. Demikian Assalamualaikum Uhti kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Naila Husna dan Bunda Iva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV
baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.